Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat bisa dan masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, juga taufik dan bimbingannya sehingga kita masih diberikan istiqomah hingga hari ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika datangnya bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira ketika masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kegembiraannya tersebut kepada para sahabatnya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan, berkata, bersabda kepada para sahabatnya, mengkabarkan tentang kedatangan bulan suci Ramadan. Mengkabarkan kegembiraan tentang bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qad ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kalian berpuasa di siang harinya. Allah wajibkan berpuasa kita di siang harinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh kepada puasa kita, tidak. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa karena dengan puasa tersebut seorang akan menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Sampai-sampai disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala mengatakan bahwasanya kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa itu ada 40 kurang lebihnya. 20 Allah berikan langsung di dunia dan 20 Allah Subhanahu wa taala berikan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa di siang harinya karena Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Sehingga dalam surat Al-Baqarah Allah menutup firman-Nya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan pintu-pintu surga semuanya dibuka. Di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dikatakan bahwa tidak ada satu pun pintu surga yang ditutup di bulan Ramadan, semuanya dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan pintu-pintu neraka dikunci semuanya, ditutup semuanya. Tidak ada satu pun pintu neraka yang dibuka di bulan ini. Wa yughaddu fihi syayatin, dan para syaitan dibelenggu. Kemudian para ulama menjelaskan tentang makna dari sabda Rasulullah SAW, wa yughaddu fihi syayatin. Makna dari para syaitan itu dibelenggu minimalnya ada 3 maknanya. Yang pertama maknanya syaitan itu dibelenggu bagi orang yang berpuasa yang terpenuhi syarat dan rukunnya. Maka syaitan dibelenggu dari orang-orang yang semacam ini. Adapun bagi seorang yang tidak berpuasa, syaitan tidak dibelenggu bagi orang ini. Maka syaitan ini dibelenggu bagi siapa? Bagi seorang hamba yang berpuasa yang terpenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian makna yang kedua, makna dari syaitan dibelenggu adalah maknanya para pembesar syaitan saja yang dibelenggu. Karena namanya syaitan itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada rajanya, ada panglimanya, ada ininya, ada dari dan sebagainya, dan bahkan ada anak buahnya yang biasa kemudian menggoda manusia dalam bentuk yang hancur dan lain sebagainya yang ada di negeri kita ini. Maka itu hanyalah setan-setan anak buah dari mereka. Karena para pembesar syaitan bermain bukan begitu. Yang biasa kita lihat penampakan itu hanyalah anaknya jelata dari kalangan syaitan dan kalangan jin. Jadi makna syaitan dibelenggu adalah para pembesarnya saja dibelenggu. Para pembesarnya saja dibelenggu. Ada pun anak buah-buahnya tetap saja kalau Ramadan ada penampakan ini, ada penampakan itu, karena mereka hanyalah rakyat jelata di kalangan mereka, di kalangan jin. Kemudian yang ketiga, makna yang ketiga adalah makna syaitan dibelenggu, maknanya adalah syaitan benar-benar dibelenggu semuanya. Ingin yang besarnya, ingin yang kecilnya, ingin pembesarnya, ingin tokohnya, ingin anak buahnya, semuanya dibelenggu. Hanya saja dibelenggu bukan berarti mereka tidak bisa menggoda, tidak. Hanya saja dibelenggu, pergerakan mereka terbatas sehingga tidak leluasa sebagaimana mereka menggoda di luar bulan Ramadan. Ini makna dari sabda Rasulullah SAW, yughaddu fihi syayatin, para syaitan dibelenggu dengan 3 makna tadi. Kemudian Rasulullah SAW mengkabarkan lagi bahwasanya fihi lailatul khairun min alfi syahr, bahwa di dalam bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar
yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalangi dari kebaikan di malam itu, maka sungguh ia benar-benar terhalangi dari kebaikan yang sangat banyak. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan masih tentang Ramadan, karena Rasulullah SAW sedang memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Rasulullah mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan," telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan yang penuh keberkahan. Pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci, ditutup, dan para syaitan dibelenggu. Di dalam malam tersebut terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terhalangi dari kebaikan malam itu, maka sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang amat sangat banyak. Kemudian di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, "Walillahi utaqa'u minan nar." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, setiap harinya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Kalau ada selama lahirnya, selama ditakdirkannya ketika lahir di dunia dia sebagai penghuni neraka, tatkala datang bulan Ramadan, ternyata dia menjadi salah seorang hamba yang terpilih untuk terbebas dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka setiap malamnya. Bukan hanya di 10 hari terakhir saja, namun di setiap malam dari awal Ramadan sampai akhir, Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Dan itu terjadi setiap malamnya. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira ini kepada para sahabatnya, karena Rasulullah SAW bergembira tatkala kedatangan bulan suci Ramadan. Bagaimana tidak bergembira? Ramadan bulan yang barakah. Bagaimana tidak bergembira di dalam bulan Ramadan pintu surga dibuka? Bagaimana tidak bergembira di dalam bulan Ramadan pintu neraka dikunci? Bagaimana tidak bergembira setiap harinya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka? Bukan seorang hamba, tapi hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka semoga kita termasuk hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka itu. Hingga Al-Imam Ibnu Jauzi di dalam kitabnya Tafsir mengatakan, "Tallahi law qila li ahli al-qubur tamannau la tamannau yawman min Ramadan." Sampai-sampai saking besarnya, berharganya, mulianya Ramadan, sehingga Imam Ibnu Jauzi di dalam tafsirannya mengatakan, "Tallahi, sungguh demi Allah, law qila li ahli al-qubur," kalau sekiranya dikatakan kepada para penghuni kubur, tamannau, berangan-anganlah kalian, la tamannau yawman min Ramadan, maka niscaya mereka akan berangan-angan, maka niscaya mereka akan berangan-angan untuk bisa berjumpa dengan satu hari saja dari bulan Ramadan. Angan-angan mereka para penghuni kubur, kalau dikatakan sekarang kepada mereka, berangan-anganlah kalian, berharaplah kalian, bermimpilah kalian, maka niscaya mereka akan berangan-angan untuk bisa berjumpa dengan satu hari di bulan Ramadan. Niscaya mereka akan bermimpi untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Niscaya mereka akan berharap untuk bisa berjumpa dengan satu hari saja di bulan Ramadan. Satu hari amat sangat berharga bagi mereka. Sedangkan kita telah melewati hari demi hari. 10 hari pertama Ramadan telah kita lewati. 10 hari kedua Ramadan telah kita lewati. Bahkan sebagian dari 10 terakhir sudah kita lewati. Hari-hari yang lalu, betapa amat sangat berharganya hari-hari itu bagi mereka para penghuni kubur. Hari-hari yang banyak di antara kita menyia-nyiakannya. Hari-hari yang sebagian kita menganggap bahwa itu sama dengan hari-hari di bulan Ramadan. Padahal satu harinya betapa amat sangat berharga bagi mereka para penghuni kubur. Mengapa mereka hanya berharap untuk bisa berjumpa dengan satu hari saja? Mengapa mereka tidak berangan-angan untuk bisa berjumpa dengan sebulan penuh Ramadan? Mengapa hanya satu hari? Maka jawabannya Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan, sebagaimana Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menyebutkan di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Imam Ibrahim An-Nakhai seorang tabi'in, salah seorang murid di antara beberapa sahabat. Mengapa mereka para penghuni kubur berharap untuk bisa berjumpa dengan satu hari saja dari bulan Ramadan? Tidak berangan-angan sekalian, karena berangan-angan sekalian saja untuk berjumpa dengan sebulan bulan Ramadan. Maka Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan,
sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam Lataiful Ma'arifnya. Al-Imam Ibrahim An-Nakha'i seorang tabi'in kibar, murid dari beberapa sahabat, mengatakan, "Shaumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi shaumin." Bahwa berpuasa satu hari di bulan Ramadan jauh lebih utama dibanding dengan 1000 puasa yang kita kerjakan di luar Ramadan. Satu puasa yang kita kerjakan hari ini, kemarin, itu jauh lebih utama, jauh lebih baik dibanding dengan 1000 puasa yang kita kerjakan di luar Ramadan. Apalagi kita yang hanya berpuasa di bulan Ramadan saja. Maka ini kesempatan yang mulia berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena satu kali puasa jauh lebih utama dibanding dengan 1000 puasa yang kita lakukan di luar Ramadan. Wa tasbihatun fi Ramadan afdalu min alfi tasbihatin. Satu tasbih yang diucapkan oleh seorang hamba, satu zikir yang diucapkan oleh seorang hamba di bulan Ramadan, manakala seorang hamba mengucapkan subhanallah satu kali, atau mengucapkan alhamdulillah satu kali di bulan ini, di bulan Ramadan, afdalu min alfi tasbihatin, maka itu jauh lebih utama, jauh lebih baik dibanding dengan 1000 tasbih yang diucapkannya di luar Ramadan. Kemudian Al-Imam Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, wa raka'atun fi Ramadan, dan satu rakaat salat yang kita kerjakan di bulan Ramadan, afdalu min alfi raka'atin, itu jauh lebih baik, jauh lebih utama dibanding dengan 1000 rakaat salat yang kita kerjakan di luar Ramadan. Sehingga mereka para penghuni kubur berangan-angan bisa berjumpa dengan satu hari saja, tidak banyak, satu hari saja. Karena kalau mereka memanfaatkan perjumpaan dengan bulan Ramadan meski hanya satu hari saja, maka itu sudah cukup untuk menebus usianya. Itu sudah cukup untuk menebus dosa-dosanya selama hidup. Bayangkan sehari berapa amal kebaikan yang kita kerjakan. Minimal sholat 5 waktunya, belum lagi sholat rawatibnya, belum lagi sholat tahiyatul masjidnya, belum zikirnya. Zikir setelah sholat kita membaca zikir. Apalagi sholat atau membaca zikir pagi dan petang. Apalagi di luarnya dia berzikir, membaca Al-Qur'annya, berinfak dan bersedekahnya, niat yang baiknya. Berapa kebaikan yang dia peroleh? Padahal satu kebaikan itu lebih utama daripada 1000 kebaikan yang kita kerjakan di luar Ramadan. Al-Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'in kibar, mengatakan, wa tasbihatun fi Ramadan khairun min alfi tasbihatin fi ghairihi. Bahwa satu tasbih, satu zikir yang diucapkan oleh seorang hamba di bulan Ramadan jauh lebih utama, jauh lebih baik dibanding dengan 1000 tasbih yang diucapkan di luar bulan Ramadan. Sehingga ini merupakan nikmat yang amat sangat berharga, perjumpaan dengan bulan Ramadan. Dan kita telah melewati hari-hari bulan Ramadan, hari-hari yang sebagian kita menyanyiakannya, hari-hari yang sebagian kita menganggap bahwa ini merupakan hari-hari sama seperti hari-hari di luar Ramadan. Pada kebaikan yang kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi kualitas dan kuantitasnya. Sehingga di bulan Ramadan, kebaikan sekecil apapun yang mampu kita lakukan. Karena tak sebanding, karena lebih baik, karena tak sebanding dengan 1000 kebaikan yang kita kerjakan di luar Ramadan. Semampu kita, tersisa Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Kalau misalkan Ramadan ini berakhir hari Ahad pekan depan, berarti kita punya kesempatan sepekan lagi. Maka maksimalkan sepekan ini dengan baik. Karena satu amalan yang dikerjakan oleh kita di bulan ini jauh lebih utama dibanding dengan 1000 amalan yang sama yang kita kerjakan di luar Ramadan. Mumpung ada kesempatan, masih ada perjumpaan dengan Ramadan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan itu yang disebutkan oleh para ulama akan keutamaan bulan Ramadan, bahwa kebaikan di bulan Ramadan, kebaikan apapun itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Baik dari segi kualitas, bahwa kebaikan yang dikerjakan di bulan Ramadan menjadi kebaikan yang paling utama dibanding dengan 1000 kebaikan yang sama yang dikerjakan di luar Ramadan. Maka jangan remehkan sekecil apapun kebaikan, apalagi kebaikan yang besar, lakukan. Kemudian disebutkan oleh para ulama, bukan hanya dari kualitas kebaikan itunya saja, namun kuantitasnya pun Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Kebaikannya secara kualitas menjadi kebaikan yang terbaik, dan ganjaran pahala yang diperolehnya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari 1000 ganjaran pahala yang didapat oleh 1000 kebaikan kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dari sini ini merupakan kesempatan, kenikmatan besar berjumpa dengan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memilih kita dari banyak hamba-Nya untuk bisa berjumpa dengan Ramadan, dan ini merupakan nikmat dan kesempatan emas dalam hidup ini. Padahal di antara kita mungkin sebagian kita tidak meminta untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, namun Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memilih kita.
Dia adalah hambanya yang lain. Maka manfaatkan kesempatan ini sebelum terlambat. Kalau sudah masuk ke alam kubur, apalagi nanti sudah masuk kepada mahsyar, sudah masuk ke dalam api neraka, maka sudah menyesal dan sudah tidak akan bisa kembali lagi ke sini dan ingin berharap berjumpa dengan Ramadan. Tidak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu baru bulan Ramadannya. Hari-hari di bulan Ramadan, kalau kita gunakan untuk beramal, maka jauh lebih utama dibanding 1000 kebaikan yang sama yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Apalagi tadi Rasulullah SAW bersabda, "Fihi lailatun khairun min alfi syahr." Bahwa di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam, hanya ada satu saja. Yang satu malam itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Man urima khairaha faqad urim. Siapa yang terhalangi dari kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia telah benar-benar terhalangi dari kebaikan yang banyak. Bayangkan seseorang beramal di hari-hari Ramadan saja utamanya sudah sangat besar. Apalagi kalau seorang hamba bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Kata para ulama, di antaranya masih sama Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, al-amalu fiha khairun minal amali fi alfi syahr. Bahwa beramal, mengamalkan satu amalan di malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik dibandingkan seorang hamba itu beramal pada 1000 bulan. Kalau kita menghabiskan usia kita 1000 bulan kita habiskan untuk hanya ibadah tanpa istirahat, maka melakukan satu kebaikan di malam Lailatul Qadar jauh lebih utama. Bayangkan kalau seorang hamba di siang hari Ramadan memanfaatkan waktunya dengan baik di bulan Ramadan, kemudian berjumpa dengan Lailatul Qadar, kemudian dia beramal di malam tersebut, berapa kebaikan yang dia peroleh? Misal membaca Al-Quranul Karim di luar Ramadan, satu huruf yang kita baca Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita 10 ganjaran pahala, 10 kebaikan. Kalau kita mengucapkan subhanallah, maka subhanallah yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah yang satu kalimat itu. Tapi ketika kita membaca Al-Quranul Karim, alhamdulillahirabbil alamin misalkan, maka huruf per hurufnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ganjaran pahala dari huruf per huruf itu. Kalau di luar Ramadan, huruf per huruf yang kita baca itu kita mendapatkan 10 kebaikan. Kalau di dalam bulan Ramadan, maka satu huruf yang kita baca dari Al-Quranul Karim itu jauh lebih utama dibandingkan dengan 1000 huruf yang kita baca di luar Ramadan. Kalau kita membaca satu huruf di bulan Ramadan, berapa ganjaran pahalanya? Minimalnya 10.000 kebaikan kita peroleh satu hurufnya. Bagaimana kalau kita membaca 10 huruf? Bagaimana kalau kita membaca satu halaman? Bagaimana kalau kita membaca satu juz? Berapa huruf yang kita baca? Berapa kebaikan yang kita peroleh? Itu baru di hari-hari Ramadan biasanya. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran itu bertepatan dengan Lailatul Qadar? Bagaimana berapa jumlah kebaikan yang akan kita peroleh? Apalagi huruf per hurufnya yang akan dihitung, yang akan memperoleh lipat ganda dari pahala tersebut. Sehingga ini merupakan nikmat yang amat sangat berharga, yang sangat besar sekali. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga mumpung masih ada waktu sepekan lagi kurang lebih kita berjumpa dengan Ramadan. Ada 3 amalan. Yang ini bukan wajib. Amalan ini bukan wajib. Ini 3 amalan yang seharusnya kita jaga dan seharusnya kita perbanyak di bulan Ramadan ini untuk melakukannya. 3 amalan ini bukan wajib. Kalau sholat wajib jelas wajib. Puasa Ramadan wajib jelas wajib. Ada 3 amalan yang bukan wajib, sunnah, namun dianjurkan bagi kita untuk memperbanyaknya karena ini merupakan saatnya. Pertama, membaca Al-Quranul Karim. Jangan tinggalkan membaca Al-Quranul Karim. Sebisa mungkin kita perbanyak membaca Al-Quranul Karim, karena kebaikan yang termudah untuk kita dapatkan adalah dengan membaca Al-Quran saja. Tidak butuh modal, tidak butuh persiapan panjang. Membaca Al-Quran ini hanya sangat mudah sekali, dan kebaikan yang diperolehnya pun tidak kira-kira. Huruf per huruf yang kita baca dia akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat kita harus bersiap-siap, berwudu dulu, menjaga dari najis dulu, harus ini dulu, harus itu dulu. Kalau ingin berinfak dan bersedekah kita harus modal uang dulu, harus modal ini itu dulu, harus mencari dulu. Membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun kita bisa membaca Al-Quran Karim. Sehingga kebaikan yang amat sangat mudah dilakukan adalah membaca Al-Quran Karim. Dan di bulan Ramadan membaca Al-Quran Karim ini ganjaran pahala sangat banyak sekali. Kalau kita memang ingin berbekal dengan pahala, ingin berbekal dengan kebaikan, maka perbanyak membaca Al-Quran mulai dari sekarang minimalnya. Biarlah yang berlalu, biarlah berlalu. Hari-hari Ramadan awal-awal biarlah berlalu. Masih ada kesempatan ini, maka manfaatkan kesempatan ini dengan baik, sehingga kita melihat perjalanan para salafus saleh dari zaman ke zaman.
Ketika masuk bulan Ramadan, mereka mengatakan, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, mereka mengatakan, hadza syahrul Quran. Ini merupakan bulannya Al-Qur'anul Karim. Hadza syahrul tilawatil Quran. Ini merupakan bulannya Al-Qur'anul Karim. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, ini merupakan bulannya It'amut Ta'am. Ini merupakan bulannya memberikan makan fakir miskin. Dan kita melihat mereka benar-benar memanfaatkan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Di antaranya Imam Syafi'i khatam Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan 60 kali. Di antaranya Imam Abu Hanifah khatam Al-Qur'anul Karim 60 kali. Bayangkan misalkan ini kita khatam 60 kali, berapa huruf yang kita baca? Berapa huruf yang kita baca? Satu kali khatam saja berapa huruf yang kita baca? Kemudian kalikan dengan 10.000 kebaikan. Kemudian ditambah dengan perjumpaan dengan bulan Ramadan. Berapa kebaikan yang kita peroleh? Maka oleh karenanya mereka benar-benar memaksimalkan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan dengan memperbaiki pembacaan Al-Quran Karim. Karena ini merupakan amalan termudah untuk menggapai kebaikan di bulan Ramadan sebanyak-banyaknya. Al-Imam Syafi'i khatam Al-Quran 60 kali. Al-Imam Abu Hanifah khatam Al-Quran 60 kali. Al-Imam Bukhari setiap siang di bulan Ramadannya khatam Al-Quran Karim. Dan setiap malamnya 3 hari sekali khatam Al-Quranul Karim. Al-Imam Bukhari. Al-Imam Qatadah setiap 3 hari sekali khatam Al-Quranul Karim. Dan ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, setiap harinya khatam Al-Quranul Karim. Al-Imam Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, Sa'id bin Jubair menghatamkan Al-Quranul Karim antara maghrib dan isya. Sa'id bin Jubair selama bulan Ramadan khatam Al-Quranul Karim antara maghrib dan isya. Al-Imam Sa'id bin Jubair, bagaimana bisa menghatamkan Al-Quran antara maghrib dan isya? Sekarang maghrib misalkan pukul 6 surah, isyanya pukul 7 surah, bisa khatam Quran, bagaimana ceritanya? Maka jawabannya karena mereka mengakhirkan sholat isyanya. Mereka melaksanakan sholat isyanya di akhir waktu bersama dengan sholat tarawih, kemudian disambung dengan sahur. Begitu kebiasaan mereka. Dan menghatamkan Al-Quran kali tidak butuh waktu lama. Kalau dengan bacaan yang cepat hanya butuh waktu sekitar 6-7 jam saja, dan itu sudah cukup untuk menghatamkan Al-Quran Karim. Sehingga di Indonesia sekalipun ada yang setiap tarawih itu khatam Quran, setiap kali tarawih. Ada di daerah Jawa Timur khatam Al-Quran setiap kali tarawih, tiap malam khatam Quran. Kalau 30 kali Ramadan berarti 30 kali khatam Quran. Itu di Indonesia ada, itu di tahun ini. Jadi bukan dulu-dulu, bukan sekarang ada. Nah, semangat mereka menghatamkan Al-Quran Karim, bayangkan dari antara maghrib dan isya. Bagaimana di hari-hari yang lainnya, di siang harinya, di sore harinya. Ada di antara mereka Abu Abbas atau menghatamkan Al-Quran Karim sehari 3 kali. Sehari 3 kali selama Ramadan. Kalau sehari 3 kali khatam Al-Quran, maka sebulan berapa kali khatam? Sehari 3 kali. Kalau sebulan selama Ramadan berarti berapa kali khatam Al-Quran? 90 kali khatam Al-Quran Karim. Bisa tidak? Mungkin tidak mungkin. Waktu kita 24 jam. Kalau kita ambil 6 jam untuk khatam Quran, 6 jam untuk khatam Quran, masih ada sisa waktu. Masih ada sisa waktu. 6 kali 3, 18. Masih tersisa waktu 6 jam berikutnya lagi. Itu mereka. Dan di antara mereka yang lebih menakjubkan lagi adalah Al-Imam Ibnu Muadzin Muhammad ibn Muhammad Abu Abdillah At-Taimi. Dikatakan bahwasanya selama bulan Ramadan khatam Al-Quran sebanyak 100 kali. 100 kali khatam Quran. Bayangkan oleh kita 100 kali khatam Quran, berapa huruf yang dibaca itu? Berapa huruf yang dibacanya 100 kali khatam Quran? Bagaimana kalau beliau berjumpa dengan Lailatul Qadar? Berapa kebaikan yang diperolehnya? Oleh karenanya mereka salaf dari zaman ke zaman memaksimalkan perjumpaannya dengan bulan Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran Karim. Karena hanya dengan membaca Al-Quran saja kebaikan itu didapat dengan mudah. Karena bukan selesai kita membaca Al-Quran kita mendapatkan ganjaran pahala, bukan. Huruf per hurufnya yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mumpung masih sekarang ada kesempatan hingga nanti akhir Ramadan, perbanyak membaca Al-Quran Karim. Sebanyak-banyaknya kita mampu baca-baca. Karena itu merupakan kebaikan yang termudah untuk kita kerjakan hari-hari ini. Baik. Kemudian itu amalan yang pertama yang selayaknya untuk diperbanyak. Kemudian amalan yang kedua seharusnya dijaga dan diperbanyak juga di bulan Ramadan. Dan ini bukan amalan wajib, tapi amalan sunnah. Yang kedua adalah sholat sunnah. Sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah. Selama kita bisa mengerjakan sholat sunnah sebanyak-banyaknya,
di dalam bulan Ramadan ini. Karena tadi kita sebutkan bahwa 1 rakaat sholat sunnah yang kita kerjakan lebih utama, lebih baik dibanding dengan 1000 rakaat sholat sunnah yang kita kerjakan di luar Ramadan. Maka kalau kita bisa mengerjakan semua sholat sunnah dalam sehari semalam, kerjakan. Semampu kita, sebisa mungkin. Al-Imam Ahmad bin Hanbal saja sehari beliau rahimahullah ta'ala mengerjakan sholat sunnah 300 rakaat. Tak kalah dalam keadaan sakit, beliau mengerjakan 150 rakaat. Dan banyak sholat sunnah yang bisa kita kerjakan. Sehingga di bulan Ramadan perbanyak sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah. Kemudian amalan yang ketiga, sebisa mungkin untuk memperbanyak infak dan sedekah. Berapapun nominalnya, berapapun jumlahnya. Bayangkan, kalau kita hari ini misalkan berinfak 500 perak, sebuah mata uang yang bagi kita tidak ada harganya, atau jangan 500, kita gunakan 200 perak. Uang 200 perak yang tidak ada harganya bagi kita, menurut kita. Yang kurang berharga, kalaupun hilang tidak akan dicari mati-matian, biarkan saja 200 perak ini. Ketika kita berinfak di dalam bulan Ramadan, maka 200 perak yang kita keluarkan itu jauh lebih utama dibanding dengan 200 perak sebanyak 1000 kali yang kita keluarkan di luar Ramadan. 200 perak 1000 kali berarti berapa? 200 perak ditambahkan nolnya 3 di belakang. Berapa? 200.000. 200 perak nolnya ada 2 ditambahkan 0,03 berarti semuanya ada 5, berarti 200.000. 200 perak yang kita keluarkan di bulan Ramadan lebih utama, karena bahasanya lebih utama, tak sebanding dengan 200.000 yang kita keluarkan di luar Ramadan. Kira-kira di luar Ramadan yang ngasih 200.000, aduh berat, kabur. Sudah ini kesempatan di bulan Ramadan, 200 perak saja itu tak sebanding dengan 200.000 yang kita keluarkan di luar Ramadan. Bagaimana kalau 500 perak? Bagaimana kalau 1.000? Bagaimana kalau 10.000? Bagaimana kalau 1 juta? Bagaimana kalau 1 juta? Bagaimana kalau lebih dari? Maka mungkin ini masih ada waktu kesempatan. Kurang lebih sepekan kita akan berpisah dengan Ramadan. Setiap hari minimalnya ada dari harta kita yang kita infakkan. Sekalipun hanya 100, 200, 500, yang penting setiap hari. Karena 100 yang kita keluarkan hari ini, 100 perak tiap harinya tak sebanding, karena lebih baik daripada 100.000 yang kita keluarkan di luar Ramadan. Kalau kita berat untuk mengeluarkan 500.000, 1 juta, maka di bulan Ramadan istiqomah saja setiap hari 1.000. Kalau kita memiliki 10.000 uang yang tidak terpakai, gunakan ini. Hari ini 1.000, besok 1.000, besok 1.000. Nanti di akhir pekan depan baru sisanya misalkan 3.000. Karena apa yang kita keluarkan tak sebanding dengan apa yang kita keluarkan sebanyak 1.000 kali di luar Ramadan. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Jangan menunda datangnya Ramadan tahun depan, karena bisa jadi kita tidak berjumpa dengan Ramadan itu. Mumpung masih ada kesempatan, sepekan lagi kurang lebih. Maka kalau kita memiliki harta, sisihkan tiap harinya hingga Ramadan ini pergi. Sisakan saja misalkan 7.000 perak atau 10.000 perak. Setiap harinya kita infakkan dan sebagainya. Maka keutamaannya jauh lebih utama dibandingkan dengan infak yang kita keluarkan sebanyak 1.000 kali di luar Ramadan. Ini kesempatan yang sangat besar, yang sangat berharga, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan kecuali kepada kita orang-orang pilihannya, karena kita merupakan orang-orang terpilih dari hamba-hambanya yang lain. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hamba yang soleh, lebih soleh dari kita, lebih alim dari kita. Mereka meminta kepada Allah untuk bisa berjumpa dengan Ramadan. Ternyata Allah wafatkan mereka. Sedangkan kita yang solehnya tidak seperti mereka, ilmunya tidak setinggi mereka, sholat pun kadang asal-asalan, ibadah pun kurang maksimal, Allah pilih kita. Apalagi sebagian kita tidak meminta untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Ada di antara orang-orang soleh telah Allah wafatkan, mereka sampai menangis untuk bisa berjumpa dengan Ramadan. Kenapa? Karena mereka tahu hakikat rahasia di balik Ramadan. Maka belum terlambat ini. Harusnya saya menyampaikan ini di awal. Dan biasanya saya kalau misi di awal saya menyarankan tentang ini supaya benar-benar dimaksimalkan. Bayangkan, jadi sudah punya persiapan hari-hari itu. Tapi tidak mengapa, belum terlambat, masih ada sepekan lagi. Kebaikan yang bisa kita kerjakan. Karena tak sebanding dengan 1.000 kebaikan yang kita kerjakan di luar Ramadan. Ini kesempatan emas. Allah memilih kita di antara hamba-hambanya yang lain. Baik. Kemudian singkat saja, itu kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan di dalam bulan Ramadan. Begitu pula halnya dengan keburukan. Begitu pula halnya dengan kemaksiatan. Begitu pula halnya dengan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan juga di dalam bulan Ramadan ini. Sebagaimana kebaikan Allah lipat gandakan, begitu pula halnya dosa yang dikerjakan oleh seorang hamba di dalam bulan Ramadan, Allah lipat gandakan. Bedanya
kalau kebaikan itu dari segi kualitas